Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Semoga kita dapat hari ini melaksanakan kegiatan yang kita rencanakan dalam lindungan dan ridhonya. Semoga edukasi ini akan mendapatkan manfaat kepada rekan-rekan sekalian, yang mana judulnya tentang bersyukur. Nah, bersyukur itu gampang sekali mengucapkannya. Jadi tidak hanya diucapkan itu dalam keadaan bersyukur, karena apabila kita hanya mengucapkan bersyukur tanpa melakukan tindakan yang lain, maka ucapan itu hanya tidak menampakkan bekas, tidak bermanfaat. Sebenarnya bagaimana manfaat daripada ucapan kita bersyukur? Karena akan ditambah janji Allah itu, apabila kau bersyukur maka akan ditambah, dan apabila kau lupa bersyukur maka tunggu azab dariku. Nah ini, jadi kita tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, syukur saya hari ini bisa selamat, syukur saya hari ini tidak jadi berutang, syukur saya, bukan hanya ucapan tidak mengurangi nilai dan ganjaran itu akan dapat. Jadi yang bagaimana sebenarnya syukur yang kita sebutkan itu tadi, itu kita akan melaksanakan tindakan selain ucapan. Tindakan selain ucapan yang dapat, yang diharuskan oleh Allah, di mana kita harus melakukan tindakan taat. Jadi jangan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi dia tidak taat. Apa yang dikatakan taat? Yaitu dia melaksanakan perintah. Jadi perintah ya, terutama perintah beribadah kepada Allah. Juga dia akan melaksanakan, selalu mengucapkan mengampunkan, pengampunan, ampunkan ya Allah dosaku. Jadi orang yang selalu istighfar, selalu mengucapkan alhamdulillah, dan selalu taat mengerjakan yang wajib maupun yang sunnah, maka tidak akan tidak akan mendapatkan janji Allah, yaitu azab. Tapi kalau kita hanya mengucapkan alhamdulillah saja, maka siap-siaplah akan mendapatkan. Ada saja yang tadinya kita tidak kehilangan kunci kontak, tidak kehilangan SNK, tidak, ada saja. Tapi kalau kita mengucapkan syukur, kita akan mendapatkan tambahan dengan tindakan kita selain ucapan, hati kita, dan kita patuh, tunduk, taat melaksanakan perintah, insya Allah syukur itu tadi, alhamdulillah itu yang kita ucapkan tadi, akan selamat, tidak mendapatkan ganjaran. Kenapa? Bila kita tidak bersyukur, ingatlah ganjarannya akan nanti ukur nikmat kita. Jadi apabila kita mengucapkan bersyukur, maka kita taat melaksanakan ibadah kewajiban kita, melaksanakan juga pengampunan dosa kita, hati kita jauh dari perbuatan dosa, maka kita tidak mendapatkan sanksi. Tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa, tidak taat, tidak melakukan pekerjaan yang diperintahkan, ibadah, tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rukun Islam, maka tunggulah azab dariku. Sebenarnya kalimat syukur ini itu maknanya sangat dalam. Jadi mari saya mengajak agar kita cepatlah mengucapkan syukur itu diiringi dengan tindakan, sehingga kita tidak akan mendapatkan azab. Banyak saja azab-azab yang kita tidak sangka ya, di jalan tol mungkin ban bocor, gempos, orang lain tidak ada, mungkin di belakang rumah pompa air,
atau mungkin ya banyak, baru kita tinggal belanja di pasar atau barangnya sudah tidak ada, atau banyak. Tapi kalau kita sering bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, dan perbuatan kita taat, kita istighfar, dan kita juga rajin bersedekah, maka insya Allah akan ditambah nikmat itu. Jadi oleh sebab itu saya mengajak kepada pendengar sekalian bahwa perlunya kita mengucapkan syukur berurutan dengan tindakan kita. Sehingga kalau tindakan kita sudah benar-benar katakanlah melaksanakan rukun, jadi seharusnya laki-laki itu ke masjid, ya kalau uzur bisa diterima. Tapi kalau menggampangkan ya tinggal tunggu, bahwa bahaya daripada kita tidak mengucapkan syukur akan kita dapat, sehingga akan terselamat. Jadi perlu saya mengajak agar kita terjauh daripada risiko janji Allah. Karena hidup ini sebentar, 35 jam. Karena di akhirat nanti satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Bayangkan kalau umur kita 100 tahun. Jadi saya perkecil lagi, kita hidup di dunia ini hanya 35 jam. Oleh sebab itu dari mulai kita balik, dari mulai kita dilahirkan sampai balik sudah wajib. Kalau kita bersyahadat kepada Allah, kita mengakui bahwa Dia sang pencipta, kita mengakui bahwa Dia adalah utusan Allah, sehingga kita patuh, maka kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Mungkin memberikan uang kepada tukang parkir dari 5-6 meter, kita syukur alhamdulillah bisa memberi. Ada mungkin kita akan marah, kita beristighfar. Jadi kita tidak terkena ganjaran, kita bersyukur. Jadi syukur tadi dengan tindakan, dengan ucapan, dengan perbuatan, sehingga kita akan menerima ridho Allah. Tapi Allah tidak ridho, kita tidak mengucapkan syukur, maka tunggulah hajab dariku. Ini sebenarnya berat, ada rekan-rekan. Jadi bisa kita dirubah, takdir itu bisa dirubah dengan perbuatan kita, sehingga kita terselamat, sehingga kita akan tidak terkena. Memang sepele ya, bersyukur, hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi bakhil atau pelit, tidak bersedekah, ya ini bisa merubah. Orang yang sakit mungkin tidak sembuh-sembuh, dengan bersedekah bisa sembuh. Banyak sedekah ini akan diminta kepada Allah. Orang-orang yang sudah di meninggal dunia, sudah di alam kubur, minta untuk kembali ke dunia, dia akan mensedekahkan harta benda. Nah ini, mumpung kita masih hidup, mari kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, mari kita melaksanakan ketaatan, dibarengi dengan syukur tersebut. Terima kasih, semoga yang sedikit ini mendapatkan tambahan, di samping kita mungkin lupa, ini sebagai pengingatkan agar kita sama-sama untuk bisa berkumpul kelak. Semoga nanti kita di dunia bisa bersama, kita harapkan nanti di akhirat juga bersama-sama. Saya tutup materi daripada untuk kita edukasi, apa itu syukur, tadi itu ucapan alhamdulillah, ditambah dengan tindakan-tindakan melaksanakan ketaatan perintah-perintah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.